Maria, kamu ngerti nggak sih apa yang dijelasin ibu kemarin? Enggak, Manda. Aku ingetnya cuma istilah-istilah dalam hukum doang. Ah, itu mah aku juga tahu. Ada yang dalam masyarakat, subjek, objek, peristiwa. Terus apa lagi ya? Itu sih lanjutannya ada perbuatan, hubungan, akibat, sama fungsi, Manda. Oh iya ya. Biar kita ngerti hukum, kita mulai dari mana ya, Manda? Konsep hukum adalah sistem peraturan yang memiliki istilah-istilah khusus yang digunakan untuk mempermudah pemahaman dan penghubungan teori serta praktik hukum. Tujuannya yaitu menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Konsep hukum sendiri bersifat memaksa dan memiliki ancaman berupa sanksi bagi setiap pelanggarnya, seperti denda, hukuman penjara, dan lain sebagainya. Ada dua konsep dasar hukum, yang pertama ialah hukum objektif dan yang kedua ialah hukum subjektif. Hukum objektif adalah seperangkat norma atau aturan yang berlaku umum dan mengikat semua orang dalam suatu masyarakat atau negara. Hukum objektif memiliki sifat impersonal yang dimana tidak mengikat individu tertentu, contohnya undang-undang yang mengatur pembunuhan ataupun pencurian. Lalu ada hukum subjektif. Hukum subjektif adalah hukum Indri. Oh ya Pak, kamu tahu nggak hukum subjektif itu apa? Tahu dong. Apa tuh? Hukum subjektif adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu berdasarkan hukum objektif. Hukum ini bersifat personal dan berkaitan dengan kebebasan individu untuk menuntut atau mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Contohnya adalah hak kebebasan berpendapat dan hak atas kepemilikan properti. Konsep dasar hukum terdapat istilah-istilah. Yang pertama, masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berada di suatu wilayah dengan peraturan yang menjadi pedomannya. Hal ini merujuk kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat secara umum. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan atau asal-usul dari leluhur dan juga adanya suatu kesamaan tempat tinggal di suatu wilayah geografis tertentu. Masyarakat secara umum didasarkan atas hubungan yang diciptakan anggotanya yang terdiri atas masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Paguyuban adalah kelompok dan ikatan batin yang kuat bersifat kekeluargaan dan kekal seperti keluarga atau tetangga. Sebaliknya, patembayan adalah kelompok yang terbentuk karena kepentingan bersama yang bersifat lebih formal, kontraktual, dan biasanya bersifat sementara. Yang kedua, subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Yang ketiga, objek hukum, yaitu hak atau benda yang bisa dikuasai oleh subjek. Yang keempat, peristiwa hukum, yaitu suatu kejadian yang berakibat hukum. Yang kelima, ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar dan dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya seperti ini. Yang keenam, ada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan antara dua pihak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, ada akibat hukum. Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari peristiwa atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang kedelapan dan yang terakhir ada fungsi hukum. Fungsi hukum adalah peran atau tujuan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, berdasarkan bentuknya, hukum terbagi dua. Pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang resmi dibukukan. Kedua, hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup tetapi tidak resmi. Contohnya hukum adat dan kebiasaan. Jadi gimana, Manda? Udah ngerti apa belum? Nggak tahu, aku pusing, turun aja deh dulu. Udah. Hai Ida, hai Indri. Hai. Anda kok lemes sih? Iya nih, aku bingung sama konsep
konsep dan istilah hukum itu apa? Jadi intinya itu apa sih? Nah, jadi istilah hukum itu menjelaskan konsep-konsep yang gitu-gitu. Jadi kamu harus menjelaskan juga yang kayak gini. Kayak gitu. Nah, jadi tuh kayak gitu, kamu tuh harus mikir juga, kayak jangan memahami konsepnya doang, cuma harus ya kayak gitu. Paham nggak? Jangan kayak itunya doang. Bising lah. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Konsep-konsep dasar seperti keadilan, kewajiban, hak, tanggung jawab, dan sanksi menjadi fondasi dalam setiap peraturan hukum. Selain itu, istilah-istilah hukum membantu kita memahami bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam praktik. Dengan memahami konsep dan istilah hukum secara benar, kita dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Gimana? Kamu udah paham belum? Paham. Kalau kalian gimana teman-teman? Udah paham apa belum? Pasti udah paham dong. Sekian dari kami.